Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Retno pada pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan belajar bab baru, yaitu teks persuasi. Kalian sudah pernah mendengar kata persuasi? Tentunya sudah ya. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi ya, persuasi dalam bahasa Latin, persuadere, meyakinkan seseorang, membujuk. Berasal dari kata persuatio berarti keyakinan atau bujukan. Nah, menurut Kamus Kebahasaan dan Kesusastraan, teks persuasi adalah teks yang memiliki fungsi utama memengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Sedangkan menurut KBBI, persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Bujukan halus. Persuasi itu merupakan karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Dalam teks persuasi, pendirian seseorang itu dapat diubah dengan tujuan mencapai persetujuan atau kesesuaian penulis dengan pembaca, sehingga pembaca menerima keinginan penulis. Kepercayaan pembaca itu harus dibangun melalui pengungkapan ide, gagasan, pendapat, dan fakta. Nah, dalam persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Yang dimaksud di sini penulis yaitu penulis teks persuasi ya, dan pembaca. Kesepakatan tersebut tujuannya agar terhindar dari konflik atau permasalahan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan pembaca terhadap peristiwa yang dipersuasikan. Persuasi itu memerlukan fakta dan data untuk membuktikan kebenaran pendapat pengarang atau penulis sehingga tercipta keyakinan dan kepercayaan pada diri pembaca. Ya, pada intinya persuasi itu berisi bujukan atau ajakan. Nah, teks persuasi itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri teks persuasi itu menarik, meyakinkan, merebut perhatian pembaca. Nah, yang pertama itu pengaruh. Jadi dalam teks persuasi itu memberikan pengaruh. Siapa yang dipengaruhi pembaca? Yang kedua, kepercayaan. Timbul adanya kepercayaan antara diri pembaca. Yang ketiga, adanya kesepakatan. Kesepakatan antara penulis, antara pembaca dengan teks yang ditulis oleh pengarang. Yang keempat, pembenaran, dan yang terakhir, fakta. Jadi dalam teks persuasi itu terdapat data-data fakta ya, fungsinya untuk memperkuat argumen penulis. Ciri-ciri teks persuasi itu tadi Bu Retno jelaskan ya. Yang pertama, penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca itu dapat diubah. Yang kedua, penulis berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Yang ketiga, penulis berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan penulis dengan pembaca. Yang keempat, penulis berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat itu tercapai. Yang kelima, penulis menampilkan imbauan dan ajakan. Nah, dalam teks persuasi itu ada imbauan dan ajakan. Yang keenam, penulis berusaha mempengaruhi pembaca. Yang ketujuh, penulis menyertakan data dan fakta dalam teks persuasi. Jadi dalam teks persuasi itu isinya ada imbauan, ajakan, dicantumkan fakta-fakta juga supaya pembaca itu dapat terpengaruh dan isinya menjelaskan, menarik kepercayaan pembaca supaya pembaca itu pendiriannya dapat diubah sehingga dapat sepakat ya, menyepakati ajakan penulis.
Karena adanya kesepakatan itu tadi, maka ada rasa percaya. Nah, itu fungsinya untuk menghindari konflik antara pembaca dan penulis. Jenis teks persuasi itu ada 4 anak-anak. Yang pertama ada persuasi politik, yang kedua ada persuasi pendidikan, yang ketiga ada persuasi propaganda, dan yang terakhir ada persuasi iklan. Persuasi politik itu digunakan dalam bidang politik dan kenegaraan. Jadi teks persuasi yang isinya membahas tentang dunia politik. Yang kedua, persuasi pendidikan itu digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Biasanya teks persuasi ini digunakan oleh guru dan motivator. Yang ketiga, persuasi propaganda. Persuasi propaganda ini berisi penyebaran informasi agar pembaca sadar untuk berbuat sesuatu. Nah, propaganda ini isinya berupa informasi-informasi penting ya. Persuasi propaganda juga sering digunakan dalam kegiatan kampanye. Yang terakhir, persuasi iklan digunakan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Ya, pembaca diharapkan memiliki barang atau memakai jasa yang ditawarkan. Jadi, kalau persuasi iklan itu intinya teks persuasi yang mempengaruhi pembaca agar pembaca membeli atau menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. Sampai sini ada yang belum paham atau kalian mengalami kesulitan? Untuk mempermudah atau mempertajam pemahaman kalian, coba kalian membaca contoh-contoh teks persuasi. Contoh teks persuasi itu ada di LKS, ada di buku paket, di internet juga banyak. Silahkan kalian membaca terlebih dahulu apabila kalian belum paham. Kemudian membaca materi yang Bu Retno bagikan atau mendengarkan penjelasan dari Bu Retno kembali. Insya Allah nanti kalian pasti akan paham. Hari ini Bu Retno tidak memberikan tugas teks persuasi, tetapi tolong kalian lengkapi tugas-tugas bab 1, bab teks ulasan bagi yang belum mengerjakan. Masih Bu Retno tunggu terakhir hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, Bu Retno minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.